Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aisyah Sepia dengan NIM 0701203083 dari kelas Ilmu Komputer 5. Saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu hasil karya yang dipandang memiliki kadar ilmiah tertentu, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk karangan atau tulisan ilmiah. Dapat pula disampaikan secara lisan dalam bentuk pidato atau orasi ilmiah, dan dapat melalui suatu bentuk demonstrasi. Dapat juga berbentuk artikel ilmiah populer atau esai opini, usulan penelitian, dan laporan penelitian. Dalam bentuk khusus yang bersifat akademik, karangan ilmiah dapat berupa makalah, skripsi, tesis, dan disertasi, yang masing-masing digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana, magister, dan doktor. Dan dapat berupa keterangan atau informasi yang bersifat faktual atau mengemukakan fakta, hipotesis atau duga-dugaan, konklusif atau mengemukakan kesimpulan, dan implementatif atau mengemukakan rekomendasi atau saran-saran serta solusi. Yang kedua, tujuan karya ilmiah. Pertama, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa. Ketiga, diharapkan menjadi gerbang pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. 4. Melatih mengungkapkan pemikiran dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. 5. Membuktikan potensi yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah. Yang ketiga, manfaat karya ilmiah. Pertama, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang kedua, melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. 3. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. 4. Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. 5. Melatih keterampilan membaca yang efektif. 6. Memperoleh kepuasan intelektual. 7. Meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang keempat, fungsi karya ilmiah. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, hakikat karya ilmiah adalah mengemukakan kebenaran melalui metodenya yang sistematis, karya metodologis, dan konsisten. Menurut Wiloka dan Riana, jika dihubungkan dengan hakikat ilmu, karya ilmiah mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Penjelasan. Karya ilmiah dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak pasti menjadi sebaliknya. 2. Ramalan. Karya ilmiah dapat membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. 3. Kontrol. Karya ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan atau mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Yang kelima, karakteristik karya ilmiah. 1. Mengacu kepada teori. Karya ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir atau kerangka berpikir atau acuan dalam pembahasan masalah. 2. Berdasarkan fakta. Setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya dan konkret. 3. Logis. Setiap keterangan dalam kerangka ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidiki, dan diusut alasan-alasannya, rasional dan dapat diterima akal. 4. Objektif. Dalam karya ilmiah, semua keterangan yang diungkapkan tidak pernah subjektif, senantiasa faktual dan apa adanya, serta tidak diintervensi oleh kepentingan, baik pribadi maupun golongan. 5. Sistematis. Baik penulisan atau penyajian disajikan secara rutin, teratur, kronologis, sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku dan tertib. 6. Valid. Baik bentuk maupun isi karangan ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. 7. Jelas. Setiap informasi diungkapkan sejernih-jernihnya, gelambang dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan keraguan dalam benak pembacanya. 8. Saksama. Baik penyajian maupun pembahasan dilakukan secara cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian agar tidak mengandung kesalahan betapapun kecilnya. Yang keenam, kriteria pokok setiap jenis karya tulis ilmiah. 1. Ada data atau fakta yang mendukung pembahasan masalah yang dihadapi. 2. Ada alternatif pemecahan atau solusi yang dikemukakan atau dibahas untuk solusi masalah yang dihadapi. 3. Ada teori atau kajian pustaka yang mendukung upaya pemecahan masalah yang dihadapi. 4. Ada metodologi atau strategi yang dilakukan secara runtut dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi. 5. Ada referensi atau sumber pustaka pendukung yang disusun secara runtut.
6. Ada kesimpulan yang dikemukakan berdasarkan analisis data terhadap upaya pemecahan masalah yang dihadapi. 7. Ada masalah pokok yang dijadikan dasar penulisan, dan masalah tersebut sesuai atau menyangkut kegiatan pembelajaran atau pelatihan yang dilaksanakan guru sehari-hari. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. 1. Artikel ilmiah. Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek. 2. Makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan, yang bersifat empiris, objektif. Makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas. Makalah juga diartikan sebagai karya ilmiah mahasiswa mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Makalah mahasiswa umumnya merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu perkuliahan, baik berupa kajian pustaka maupun hasil kegiatan perkuliahan lapangan. 3. Kertas kerja. Kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam, dan dipresentasikan pada seminar, yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Kertas kerja itu menjadi acuan untuk tujuan tertentu dan bisa diterima dan dimentahkan oleh forum ilmiah. 4. Paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademis atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi. Sistematika penulisannya sama dengan artikel atau makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. 5. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi sarjana untuk mencapai gelar sarjana. Skripsi berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, juga diperlukan sumbangan material berupa temuan baru dalam segi tata kerja, dalil-dalil, atau hukum tertentu tentang salah satu aspek atau lebih di bidang spesialisasinya. 6. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri dalam mencapai gelar magister. 7. Disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau meraih gelar doktor, yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid, dengan analisis yang terinci. Disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. 8. Artikel ilmiah populer. Selain ketujuh jenis karya ilmiah, ada juga yang disebut artikel ilmiah populer, yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer, atau bahasa media atau bahasa jurnalistik, untuk dimuat di media massa atau surat kabar, majalah, dan tabloid. Sekian penjelasan dari saya mengenai karya ilmiah. Semoga apa yang saya jelaskan dapat diterima dan dipahami. Terima kasih.